Halo, selamat datang di video pembelajaran mengenai gas terlarut oksigen. Saya Aska di sini akan membahas tentang topik menarik nih dari oksigen yang berhubungan dengan bidang oceanografi kimia. Mulai dari apa itu oksigen sampai dengan metode penelitiannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Siapa itu oksigen? Banyak pertanyaan yang muncul pada benak Anda, bukan? Apa itu oksigen? Siapa itu oksigen? Di mana oksigen? Ataupun fungsinya oksigen? Serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terus saja bermunculan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jelaskan dan akan saya penuhi rasa ingin tahu Anda sekalian. Seperti yang kita tahu, bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh manusia. Lantas, apa sih yang menjadikan bumi itu spesial? Bumi memiliki susunan atmosfer yang kaya akan kandungan gas-gas kimia. Adapun kandungan atmosfer meliputi 79% nitrogen sebagai yang terbanyak, diikuti oleh oksigen sebanyak 20%, dan sisanya merupakan gas mulia, uap air, amonia, zat-zat organik, ozon, ataupun garam. Senyawa-senyawa tersebutlah yang menyusun atmosfer bila dikelompokkan secara garis besar menjadi major gas, minor gas, dan trace gas, dengan penambahan juga terdapat gas radikal yang sedikit jumlahnya. Gas-gas tersebut terbentuk dari berbagai proses, baik proses biologi, industri, ataupun proses fitokimia. Ternyata, laut juga memiliki gas mayor, gas minor, gas terlarut, nutrien, logam, dan juga zat organik terlarut. Gas terlarut pada laut sendiri berasal dari 3 sumber, dari atmosfer, aktivitas gunung berapi, dan dari proses-proses kimia yang terjadi di laut, seperti fotosintesis dan dekomposisi pada bahan organik, yang ternyata pada proses fotosintesis ini akan mengurangi jumlah karbon dioksida dan menambah jumlah gas oksigen. Pastinya Anda memiliki pertanyaan baru nih. Kenapa sih oksigen dibutuhkan? Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan siapa itu oksigen. Oksigen adalah unsur kimia dengan lambang O dan nomor atom 8. Di alam, oksigen ditemukan dalam bentuk molekul diatomik, yaitu O2. Gas oksigen ini merupakan gas esensial untuk yang tidak memiliki warna, bau, ataupun rasa. Oksigen merupakan gas kedua terbanyak penyusun atmosfer dengan persentase 20%. Gas oksigen yang ada di dalam air laut disebut dengan gas oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah oksigen molekuler yang terlarut di dalam air laut dan bisa diakses oleh organisme laut. Jumlah oksigen terlarut di dalam air laut biasanya diukur dengan satuan miligram per liter. Oksigen atau O2 memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan, khususnya bagi organisme. Organisme di laut seperti ikan dan mikroorganisme menggunakan oksigen untuk proses respirasi. Mereka mengambil oksigen terlarut dalam air untuk memecah makanan dan menghasilkan energi yang kemudian akan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasilnya. Karbon dioksida yang dihasilkan akan digunakan oleh tumbuhan laut seperti fitoplankton dan alga untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Distribusi vertikal oksigen terlarut di lautan mengacu pada variasi kadar oksigen di berbagai kedalaman. Oksigen terlarut sangat penting untuk kehidupan laut, karena menjadi sumber napas bagi banyak organisme. Pada lapisan permukaan laut, kadar oksigen biasanya tinggi, berkat pertukaran gas dengan atmosfer dan fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton saat terpapar sinar matahari. Oksigen ini kemudian mengalami penurunan pada lapisan termoklin, di mana suhu air turun secara drastis. Di sini, aktivitas fotosintesis berkurang dan oksigen dikonsumsi oleh bakteri yang mendegradasi bahan organik yang tenggelam. Di kedalaman laut yang lebih dalam, oksigen terlarut sangat rendah, bahkan mencapai kondisi anoksia di beberapa daerah. Ini biasanya terjadi akibat akumulasi bahan organik yang tidak terurai dengan kurangnya sirkulasi air yang membawa oksigen baru. Selain itu, fenomena eutrofikasi yang disebabkan oleh peningkatan nutrisi juga dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen. Secara keseluruhan, distribusi vertikal oksigen terlarut merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Dan memahami hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ekosistem laut serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara pengukuran konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan. Oksigen terlarut di dalam air laut atau perairan dapat diukur dengan berbagai metode. Namun, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran kadar oksigen terlarut dalam laut menggunakan metode titrasi Winkler. Metode titrasi Winkler adalah metode titrasi kimia yang dimana sampel air diambil dan ditambahkan reagen kimia untuk mengukur kandungan oksigen. Hasilnya kemudian dihitung berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Titrasi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sampel air dari laut atau sumber air lainnya diambil dengan menggunakan botol yang tidak ada udara di dalamnya untuk mencegah masuknya oksigen tambahan.
Yang kedua, ditambahkan 2 ml MnSO4 dan 2 ml NaOH plus Ki. Ketiga, dihomogenkan dan ditunggu selama kurang lebih 30 menit sampai terbentuk endapan jika ada. Yang keempat, ditambahkan 1-2 ml H2SO4 dan 3-4 tetes amilum. Dan yang kelima, dititrasi dengan Na2S2O3 0,025 N dengan titik akhir tidak berwarna. Menggunakan prinsip oksigen dalam sampel akan mengoksidasi MnO4 dan pH yang asam, membentuk endapan MnO2 dengan penambahan H2SO4 dan Ki yang dimana I2 akan melepaskan oksigen pada larutan I2 yang terbentuk dari titrasi DO. Kesimpulannya, bumi memiliki beberapa senyawa dan salah satunya adalah oksigen yang menjadi alasan utama berkembangnya kehidupan di bumi. Jadi, peran oksigen di laut sangat penting ya bagi biota di dalamnya karena menyediakan oksigen yang dibutuhkan di dalamnya sehingga biota tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu, oksigen juga berperan dalam proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Pengukuran kadar oksigen terlarut menggunakan metode titrasi Winkler, yang dimana sampel airnya diambil dan ditambahkan reagen kimia untuk diukur kandungan oksigennya. Kemudian hasilnya diukur sesuai perubahan warna yang terjadi. Nah, itu dia pemaparan materi dari kami tentang siapa itu oksigen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.